Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bir Hasani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA 1 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara mereka mengambil keputusan jika mengalami kasus yang terkait D5 Etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bir, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, kayak Pak tugas. Ya alhamdulillah untuk tugas TKP ini masih dalam proses yang mudah-mudahan terselesaikan nanti Pak mungkin akhir September. Lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Ini kebetulan saya datang kemari ini terkait dengan tugas itu Pak. Oh siap. Jadi di sini Siap, saya ditugaskan untuk wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama nih dengan Bapak nih. Ya. Jadi Kita siap. terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin Pak. Oh iya, siap. Jadi, nah sekarang langsung saja ya Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya utarakan dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral Pak. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu Pak? Ya. Oh, jadi pertama kita harus membedakan dulu Pak ya. Ya. Mana yang dilema etika, mana yang dilema moral. Ya, Ya. ya. Kalau yang dilema moral kan lebih enak sedikit Pak ya. Ya, ya. Karena membandingkan dua masalah yang berbeda, yang satunya benar, satunya salah, mengambil keputusan lebih relatif lebih nyaman. Nah, ketika kita menghadapi dilema etika tadi, misalnya ada dua kasus yang sama-sama benar, ya. Nah, itu harus perlu hati-hati Pak ya. Jadi pertama langkah kita harus kita bedakan dulu mana, apakah ini masuk dilema etika atau ini masuk dilema moral tadi ya. Bukan moral, nah, ya. kita harus identifikasi tadi. Jadi harus membedakan dulu, menganalisis dulu mana kasus yang mengarah kepada dilema etika, Ya, betul. mana kasus yang mengarah kepada dilema rujukan moral gitu ya. Moral, ya. Nah, sehingga nantinya bisa memutuskan secara tepat terkait dengan kasus-kasus tersebut ya Pak. Ya, betul ya. Ya, kita harus bisa menganalisis tadi. Ini masuk dari etika kah? Ini masuk dari rujukan moral kah? Gitu ya. Ya. Nah, ya harus kita analisis tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama terkait dengan nilai kebijakan yang sekolah Bapak anu? Ya, kita kadang Pak Bir ya, Ya. dihadapan dengan masalah yang benar sama benar tadi ya. Iya. Dan antara benar yang mana yang harus kita putuskan. Iya. Nah, oleh karena itu kita tadi langkah pertama kita identifikasi tadi dengan melibatkan semua, ya tidak semua ya, hampir semua masukan dari Bapak Ibu guru, Pak Tahu dan tulisnya. Nah, setelah itu kita analisis Pak Bir. Kalau Pak Bir kan pernah belajar di analisis SWOT ya. Iya. Nah, yang mana strength-nya, yang mana kalau kita ambil ini mana yang bagus, ini yang inti mana. Nah, setelah itu kita tentukan pilihan yang paling benar prioritasnya. Oh gitu. Jadi memutuskan suatu masalah itu atau mengenali suatu masalah itu yang mana yang paling benar, yang mana yang paling memang perlu diajukan, yang prioritas itu yang diambil. Ya. Dan mana harus didulukan, ya, harus dikerjakan dulu. Kan sama-sama ini sama betul itu benar ya, sama-sama harus dilaksanakan. Tetapi kan harus dilihat mana duluan gitu ya. Karena kalau kami pernah mendapatkan masukan dari para wakil tadi, sebagai guru, mari kita ambil yang ini kita putuskan, kita buat kerjaan ini. Nah kemudian untuk menerapkan
keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak jalankan selama ini? Prosedurnya atau tahapan-tahapannya gimana Pak? Ya, tadi setelah kita identifikasi, kemudian kita ambil satu keputusan tadi, oleh karena itu kita ini Pak, kita kuatkan lagi. Ya, kita putuskan tadi, setelah putuskan tadi, yang pertama keputusan harus melibatkan banyak orang. Nah, kemudian setelah itu, setelah diputuskan, maka semua bertanggung jawab atas itu tadi. Jadi semua terlibat dalam menjalankan keputusan tadi. Tidak hanya kepala sekolah, para wakil, para guru. Setelah kita putuskan ini yang kita lakukan, maka semua harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang masing-masing. Jadi tadi yang berkaitan tadi ya, langkah-langkahnya yang pertama tadi menganalisa kasus dulu ya Pak ya, Ya. Siapa yang terlibat, Ya, betul. kemudian menanganinya siapa yang dilibatkan tadi, Ya. guru, KKO, kemudian mungkin juga bisa BPP ya. Ya, betul. Kemudian akhirnya diputuskanlah sebuah keputusan yang memang benar atau yang memang prioritas tadi. Ya, dan harus terlibat Pak. Tidak ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah sesuai dengan urusannya masing-masing. Kemudian guru juga mungkin ya bisa terlibat sesuai dengan tupoksinya mereka masing-masing. Nah kemudian ya pertanyaan yang keempat ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, yang efektif ya. Efektif ya. Efektif itu kalau kami ya, kalau saya sendiri pribadi itu karena kita sudah memutuskan secara bersama-sama. Ini harus kita kerjakan. Karena itu biasa efektif Pak. Berarti keputusannya efektif itu keputusan yang memang sudah disepakati pada sama-sama ya. Jadi keputusan ketika ada kasus, kemudian bicara bersama-sama, kemudian keputusan seperti apa, berarti keputusan itulah yang mengeluarkan keputusan yang efektif yang diambil sekolah ya. Betul. Oh, gitu. Ya. Nah kemudian yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Ya, Pak Bir. Jadi kita ini kan hidup dalam tinggal rumah tangga ya, rumah tangga besar sama saya Mawati Bati. Dari sekolah 800 lebih, ada guru dan karyawan 60. Nah itu kan masing-masing punya pola pikir masing-masing. Dia ke sekolah, mereka ke sekolah kan punya pola pikir masing-masing. Nah kita kadang-kadang terjadi kepentingan ya kan, tidak kepentingan. Karena itu pertama harus saling menjaga toleransi tadi, empati kepada sesama agar satu keluarga tadi berdayung sama-sama, belajar sama-sama mencapai tujuan tadi. Salah satu dari yang kita putuskan tadi bisa dengan baik. Jadi kita pertama menjaga hubungan kompak ya. Berarti tidak emosi mungkin ya, tidak emosi dalam mengambil keputusan ya, Pak ya. Tapi sering kan Pak Bir, kita bercanda sering Pak Bir, jangan baperan, jadi itu kan salah satunya. Kan setiap orang kita punya masing-masing, masing-masing. Nah, bagaimana cara masing-masing kita kasih komando ya dari kesepakatan tadi yang kita sudah buat untuk dilaksanakan. Gitu. Insya Allah itu bisa berjalan ya. Gitu. Jadi hal yang mungkin selama ini ditentukan dalam pengurusan yang tadi supaya semuanya harus urut baik, tidak menggunakan emosi dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian memikirkan matang-matang keputusan itu apakah nanti berdampak pada anak atau berdampak kepada guru dan yang lainnya. Setiap keputusan kita ambil harus mempunyai dampak yang baik. Dan kalau itu menyangkut anak berarti itu berdampak pada anak. Kalau yang kita khususkan itu berdampak pada guru berarti berdampak pada guru. Dan intinya akhirnya menjadi berdampak pada satuan pendidikan sekolah kita masing-masing agar menjadi lebih baik. Ya, masih Pak. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ke-6 Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur tahapan itu seperti apa? Ya Pak Bir, kita kan masalah, berarti udah masalah sudah kita identifikasi, kemudian kita tentukan kesepakatan penyelesaian seperti ini. Yeah. Nah, kita tidak ini ya, kalau pada sekolah kan tidak boleh langsung menyelesaikan gitu ya. Yeah, Jadi yeah. kita tadi masukan tadi, kemudian secara jadwal mungkin nggak ada Pak, kita kontekstual ya. Secara misalnya ada masalah ini, kemudian kita ambil mengikut informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita cari solusinya dan terusnya. Tapi kita secara tidak ada jadwal ini harus kita selesaikan, nggak ada. Nanti secara kebutuhan kan kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan jadwalnya ada ya Pak. Jadi kalau misalnya kasusnya ringan dan berat tuh kayak apa Pak? Kalau kasus yang berat ringan seperti apa penanganannya, misalnya kasus yang berat seperti apa? Kalau yang berat sekali Pak Ben, kita harus hati-hati memutuskan karena itu berdampak yang luas terhadap anak, terhadap guru dan terhadap sekolah. Maka pertama kita tadi mengumpulkan informasi tadi, kita undang Bapak Ibu guru dan mengambil. Kalau itu berat sekali maka harus melalui melibatkan banyak orang. Kalau yang ringan Pak? Ringan mungkin ya cukup misalnya sesuai dengan kepentingan Pak Ben. Misalnya untuk menyangkut kesiswaan, maka yang kita panggil, kita libatkan mungkin hanya kesiswaan, pendidikan dan guru pada ketampilan. Tapi kalau sudah menyangkut yang sangat berat, maka semua kita libatkan agar putusan itu nanti jadi milik kita bersama, bukan orang per orang. Ya. Kemudian pertanyaan mungkin yang ketujuh nih ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika? Ya, tim kami ya. Kalau di sekolah ada namanya tim pengembang sekolah, ada tim pengembang kurikulum, ada wakil dan seterusnya. Kita libatkan tadi itu yang sangat membantu sekolah-sekolah. Kepala sekolah kan cara membuat putusan, mengambil putusan atau ini Pak ya, Pak Bir ya, merangkum ya, mengambil banyak informasi dari teman-teman. Nah itu yang sangat membantu bagi saya sebagai kepala sekolah. Jadi dengan para wakil, terus curhat, ya, ada berembuk dan terusnya, baru kita mengambil keputusan. Sehingga kemungkinan kasus dilema etika itu bisa terpecahkan dengan adanya urun rembuk tadi Pak ya? Ya betul ya. Nah kemudian nih Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang menurut Bapak dapat kita petik dari pengambilan keputusan dilema etika yang mungkin selama ini Bapak laksanakan? Masalah itu tidak bisa dihindari, pasti dimanapun punya masalah. Nah ini pelajaran yang paling penting di setiap sekolah itu adalah pertama, setiap sekolah punya masalah. Kemudian pembelajarannya adalah dari masalah tadi kita bisa berpikir secara jernih, mencari solusinya agar solusi tadi tepat ya. Itu mengasah keterampilan kita Pak Bir ya. Jadi kan kita tidak bisa menghindar dari masalah, pasti ada masalah yang benar dan benar tadi, jadi etika tadi ada yang benar dan salah tadi kan. Nah kalau yang benar dan salah kan nyaman, ini kan yang benar dan benar ya, mana yang harus diambilkan tadi. Maka itu perlu keterampilan dari seorang pemimpin kepala sekolah untuk bisa mengambil keputusan secara tepat dan berdampak baik pada yang diputuskan tadi. Berarti intinya itu prioritas yang mana yang paling diputuskan, itu prioritas keputusan yang penting itu adalah yang prioritas Pak ya? Ya harus gitu Pak Bir ya. Jadi kan misalnya ada 2 atau 3 masalah sama-sama benar, maka kita ambil mana yang harus kita dulukan, prioritaskan. Nah itu perlu keterampilan, perlu keterampilan mengambil keputusan yang tepat ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, bisa konsultasi atau mungkin mempertanyakan
bagaimana penanganan kasus-kasus yang selama ini Bapak laksanakan. Ya, Terima kasih banyak Pak atas Pak Bir. waktunya. Ya, Ya. semangat Pak Bir ya. Ya, ya, ya. Dan lancar Ya, ya. ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak bisa mewawancari Bapak terkait dengan kasus yang berhubungan dengan D5 itu. Nah, di sini saya tugaskan oleh Pilihan Penggerak untuk membuat tugas menanyakan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah. Nah, dalam hal ini ada dua kepala sekolah yang mungkin nanti belum tandai. Yang pertama itu mungkin kepala sekolah saya sendiri, dan ini alhamdulillah Bapak bersedia hari ini berkesempatan untuk menyediakan waktunya untuk saya menanyakan Bapak, menanyakan kepada Bapak terkait dengan kasus yang berhubungan dengan kejadian itu. Ya, langsung saja ya Pak. Ya, siapa? Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika ataupun kehidupan moral? Memang dalam kasus ini ada Pak, tapi misalnya ada dua macam, yaitu antara D dengan etika, yaitu misalkan antara benar dengan yang benar, bisa juga ada kehidupan moral, yaitu yang bisa ada benar dengan yang salah. Oh gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menentukan nilai kebaikan? Selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, maka kami berdasarkan rasa peduli keduanya, kemudian dengan rasa kasih sayang, dan dampak, baik dampak jangka pendek maupun yang jangka panjang. Oh, jadi kan kita ambilkan ya, ada kasus terkait dengan pelanggaran peraturan terkait anak-anak, Iya. itu lebih mempertimbangkan kepada rasa peduli, rasa kasih sayang, dan yang lain juga. Ini yang mengandung kebijakan. Nah, kemudian pertanyaan kedua Pak, langkah-langkah atau seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menjalankan atau menanggapi kasus-kasus terkait dengan dunia yang pernah dialami oleh sekolah Bapak? Dalam mengambil keputusan itu langkah yang kami lakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa. Jadi analisa kasus, kemudian melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan kita lihatin, kemudian data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji atau uji kebenaran atau yang salah. Itu dengan adanya kebenaran, Ya. maka kita tahu sebenarnya siapa yang salah, siapa Oh, yang ya. benar, Ya. atau sama-sama benar, sehingga akhirnya bisa mengambil prioritas yang benar itu yang mana, itulah yang diambil. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan kasus-kasus bullying ini? Kita harus mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Nah, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus situasi ini. Dan itu juga memerlukan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian diadakan pengujian kebenaran atau salah, dan pengujian paradigma benar dengan yang benar. Dan ada pengujian Iya. dan hal-hal yang dilakukannya berikut Betul. supaya lebih efektif ke pesan Bapak ya. Iya. Jadi menggunakan pengujian paradigma benar dan benar. Nah, iya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kelima ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus kriminalitas di sekolah yang menghadapi?
yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada. Kemudian kita berpikir dengan matang, kemudian hindari dengan emosi, kemudian tidak terpengaruh dengan arahan dari orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai sebenarnya. Jadi tantangannya pulang, Iya. ketika mengambil keputusan, tantangan yang terberat itu ketika misalnya ada orang yang mengarahkan kita seperti ini, harus jangan sampai kita terpengaruh ya. Iya. Yang kita pilih mungkin yang memang yang terbenar untuk pilih boleh kita pilih ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah kebiasaan kreatif pilihan kita? Nah, kemudian apakah Bapak langsung menyesuaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau seperti apa yang Bapak jalankan? Pada kasus dilema etika yang seperti ini, biasanya langsung diselesaikan pada saat itu, yang sifatnya ringan. Namun kalau masalah yang lebih besar, maka harus ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dan sesuai dengan prosedurnya. Jadi kalau misalnya pelanggaran yang ringan, jadi tetap ada satu ya. Kalau yang berat, kita perlu juga pengulangan atau waktunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, faktor atau apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil pengambilan keputusan dalam satu kasus ini? Dengan adanya seorang dalam penggerak atau CPP itu berperan aktif di sebelah. Kemudian juga memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur cara pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Jadi ketika ada faktor apa, karena ketika Bapak atau mempermudah membantu penyelesaian kasus kita, Bapak ini melibatkan orang lain ya, seperti misalnya ada di sekolah ini yang mungkin jadi guru penggerak, mungkin karena mereka itu memiliki pengetahuan mungkin lebih para guru mungkin kemampuan kami yang biasa hanya dengan bantuan beliau bisa memusnahkan atau membubarkan jalan luas dari permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan ya. Iya, sekali. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir adalah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan yang terkait dengan pengambilan keputusan dari individu? Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan paradigma dan berpikir bisa berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dengan pengujian, yaitu menggunakan langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah merasakan proses pembelajaran atau saat kita menyebut sebagai merdeka belajar. Jadi pembelajaran yang dapat diambil dari sebuah kasus atau dari sebuah pengambilan keputusan kita itu, jadi kita dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada panutan kita yang dari Dewantara ya. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau misalnya kehadiran saya ini mengganggu Bapak, kegiatan Bapak selama di sekolah ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih percayaannya. Sukses. Ya, senang juga. Salam.